Masih bersama saya Listia Widya dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Sebuah toko kelontong di Kabupaten Bima digerebek polisi karena mengoplos LPG 3 kg. Ratusan LPG disita dan pemilik langsung ditetapkan sebagai tersangka. Gegara kecanduan pesta minuman keras, dua pria di Lombok Timur nekat mencuri kompresor. Berawal dari hobi dan coba-coba, sejumlah pemuda desa Kauman di Lombok Tengah sukses membudidayakan lobster air tawar. Mereka bahkan kewalahan melayani banyaknya pesanan dari luar daerah. Dua pria bernama Iwan Nur Hakim dan Hadi Saputra asal Montong Gading diringkus unit reserse kriminal Polsek Masbage, Kabupaten Lombok Timur karena berkomplot mencuri kompresor di sebuah bengkel di Desa Kesing. Tersangka ditangkap atas laporan korban yang kehilangan alat kerjanya dengan membawa video rekaman kamera pengawas yang terpasang di bengkelnya. Dalam video tersebut, kedua tersangka bekerja sama membawa kabur kompresor dengan memanjat tembok bengkel. Dari hasil interogasi, para pelaku nekat mencuri untuk berpesta miras bersama teman-temannya. Jadi pertama kita dilapor itu, kalau kejadiannya itu tanggal hari Sabtu dini hari sekitar jam 2. Nah, dari hasil rekaman CCTV kita dapat petunjuk bahwa pelakunya bisa kita identifikasi dan pelakunya itu berasal dari Kecamatan Montong Gading. Seperti apa? Modusnya jadi dia masuk tetap melalui pintu. Makanya kita terapkan juga pasal 363 ada yang 1 dan yang 4. Jadi dia masuk perkaranya melalui pintu yang ada dia buka. Apa aja yang diambil? Yang dia ambil kompresor yang menurut pelapor itu nilainya sekitar kurang lebih 1 juta. 1 juta. Atas ulahnya tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Mutadum melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Seorang pemuda bernama Yuda asal Sumbawa diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena diduga mengedarkan narkotika di kawasan wisata Batu Layar dan Senggigi. Tersangka ditangkap atas informasi warga sekitar yang mencurigai sebuah rumah indekos di wilayahnya kerap dijadikan lokasi transaksi narkoba. Yuda dibekuk di rumah indekos milik rekan wanitanya bernama Dwi Deninta asal Sulawesi yang diduga usai mengonsumsi narkotika. Saat digeledah, polisi menyita 5,547 gram, timbangan digital, ponsel, dan alat isap sebagai barang bukti. Dari hasil pemeriksaan, Yuda diketahui merupakan residivis yang memasok narkoba di wilayah Lombok Barat hingga Pulau Sumbawa. Kami melakukan penggeledahan badan ataupun tempat kos ini, dan dari hasil penggeledahan ini kami berhasil menemukan barang bukti narkotika yang terdiri dari barang narkotika jenis sabu seberat 2,98 gram dan narkotika jenis ganja seberat 4,37 gram. Tersangka menolak disebut pengedar. Ia mengaku hanya seorang pemakai saja. Sabu itu sudah mau bawa kemana? Baru beli, mau pakai. Rencananya sudah mau pakai. Ya. Selain mau pakai, mau diapa dari Pakai. Ada yang sudah dijual nggak? Tidak ada. Kalau 4 gram sudah 3 gram. Atas ulahnya, pemuda 26 tahun itu dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan.
Ribuan lembar bendera merah putih dibagikan Satuan Brimopolda Nusa Tenggara Barat kepada pemotor dan pengemudi kendaraan roda 4 di Jalan Majapahit Mataram pada Senin siang. Bendera juga dibagikan kepada warga pejalan kaki, para nelayan, hingga ke para pengemudi Cidomo yang beroperasi di pasar-pasar tradisional. Polisi mengajak warga untuk terus memupuk rasa nasionalisme dalam kehidupan mereka sehari-hari. Warga juga diminta mengibarkan bendera merah putih di lingkungan tempat tinggalnya untuk menghormati jasa pahlawan dan para patriot bangsa yang telah mengorbankan jiwa raganya. Kita membagikan bendera merah putih kepada para pengendara motor dan juga daya lainnya di masyarakat untuk menumbuh kembangkan rasa cinta dan bangga kepada tanah air di tengah-tengah masyarakat. Bahwa bendera merah putih itu bukan hanya sekedar simbol kain saja, tapi lebih utamanya adalah memiliki nilai historis, memiliki nilai sejarah. Terima kasih atas pembagian bendera merah putihnya, khususnya kepada Satbrimopolda NTB. Kami terbantu untuk pengendara roda 2, terasa mendenguh hati kita karena melihat bendera ini sudah berkibar di kendaraan kita, Pak. Pembagian bendera merah putih rencananya akan digelar di sejumlah wilayah secara bertahap untuk menyemarakan perayaan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Jadi bukan saya yang mengatakan memaksa, tapi Allah ya menyampaikan. Makanya kita tugas. Ratusan kepala desa bersama Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Lombok Barat berkomitmen merayakan kemerdekaan dengan penuh toleransi. Ajakan toleransi didengungkan untuk terus memupuk rasa persaudaraan antar warga dalam mendukung pembangunan daerah. Dalam pertemuan itu, para kepala desa diajak untuk menjaga kondusivitas masyarakat dengan menjaga kerukunan antar warga agar tidak muncul konflik sosial. Menjelang HUT kemerdekaan, FKUB juga mengajak warga menciptakan hubungan yang harmonis, rukun, dan damai dengan membangun silaturahmi serta hubungan sosial yang positif. Bulan kemerdekaan negara kita yang ke-80, kita FKUB ingin mengambil peran agar terus menumbuhkan rasa saling toleransi di antara umat beragama. Karena tidak mungkin suatu pembangunan apapun namanya dalam kehidupan berbangsa maupun kehidupan kita di daerah ini akan terwujud jika hubungan antar umat beragama ini tidak terjalin dengan baik. Selain mendorong terciptanya kenyamanan di tengah masyarakat, momentum perayaan HUT kemerdekaan juga diharapkan mampu dijadikan sarana edukasi dan sinergi untuk saling menghargai perbedaan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.